Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana kabar di hari kelima yang telah berlalu dari Ramadan ini? Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian terkait bagaimana kita memaksimalkan Ramadan sebagai momen Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kalamnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memaksimalkan momen Ramadan sebagai sebanyak-banyaknya saat untuk kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Sayang sekali jika kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sayang sekali jika kita melewatkan momen Ramadan tanpa kita sekalipun menghatamkan Al-Quran. Mungkin kita memiliki beberapa kesibukan, tapi siapakah yang sibuk daripada baginda Rasulullah SAW yang semasa hidupnya, bahkan di bulan Ramadan sekalipun, beliau pernah memimpin perang. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan beberapa tips untuk kita bisa memaksimalkan waktu kita selama bulan Ramadan ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, kita jangan pernah menuruti kendala-kendala yang ada dalam diri kita. Sebagai contoh, kita tadi berkata bahwa saya sibuk. Siapa orang yang tidak memiliki kesibukan? Harus kita pahami bersama bahwa yang namanya kesibukan itu adalah sebuah sunatullah. Sebagaimana dulu kita lahir, seorang bayi belum punya amanah apa-apa. Tapi seiring berjalannya usia, maka setiap orang pasti bertambah amanahnya, otomatis bertambah sibuknya. Maka jangan jadikanlah kesibukan sebagai alasan kita sehingga kita tidak bisa sedikit pun waktu kita untuk memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Bahkan ketika kita tidak memiliki kesibukan, hati-hati. Itu adalah salah satu hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dua nikmat yang apabila diberikan kepada hamba, maka ia akan terlena. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Jadi jangan sampai ketika kita memiliki waktu yang luang, waktu senggang, tapi kita justru terperdaya, kita justru terlena menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sebagai contoh, mungkin kita terlalu lama berinteraksi dengan smartphone kita membalas chat sampai kita lupa ibadah-ibadah yang Allah anjurkan di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya, kita ingat juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera menyambut kesibukan lainnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka bersegeralah kamu untuk melaksanakan urusan yang lainnya. Jadi seorang mukmin adalah orang-orang yang terlepas dari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia dalam waktu-waktu yang diberikan Allah kepadanya. Yang kedua adalah jangan sampai kita menunda-nunda. Karena sekali saja kita berhasil menunda sebuah amal kebajikan, maka esok harinya, kemudian waktunya, Allah akan menguji dengan hal yang sama, sehingga kita akan menunda kembali hal tersebut. Jadi hati-hati, setiap ada keinginan terbetik untuk melakukan sebuah amalan, saya ingin membaca Al-Quran, maka segera sambut niatan tersebut, buka Quran, tinggalkan HP, dan kemudian kita fokus untuk beribadah. Meskipun itu hanya sekedar 5 menit sebelum sholat, 5 menit setelah sholat fardu.
buka buku Quran kita dan manfaatkan waktu tersebut untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita ingin hatam Al-Quran, tapi kita belum punya waktu khusus untuk Al-Quran. Nah, kita harus menyediakan waktu khusus, bukan waktu sisa dari hari-hari kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai kita membuka hari tanpa sedikit pun kita bertilawah Al-Quran. Jangan sampai kita memberikan waktu sisa, kita tidak meluangkan waktu untuk Al-Quran, tapi sebaiknya kitalah yang harus meluangkan waktu. Sehingga bukan waktu sisa yang kita berikan, tapi waktu khusus, waktu yang benar-benar kita ingin berdua saja menikmati kalimat-kalimat cinta dari Allah. Yang terakhir, terkadang kita sudah membuat target-target ibadah amal harian, baik itu membaca Al-Quran, sholat duha, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita terkadang terlalu berpegang pada kemampuan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita harus bertawakal kepada Allah. Maka jangan lupa bermohonlah kepada Allah untuk selalu membimbing kita, memberikan taufik kepada kita, kemudahan, keberkahan waktu, agar kita bisa melaksanakan amalan-amalan dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Dalam hal ini adalah Al-Quran, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran secara rutin. Alhamdulillah jika kita bisa merutinkan minimal 1 juz setiap harinya, sehingga dalam 30 hari Ramadan kita berhasil menghatamkan 1 kali saja. Jika lebih, alhamdulillah wa syukurillah, berarti Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal kebajikan yang lebih lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, selamat menikmati sajian Al-Quran di bulan Ramadan ini. Reguk kenikmatan itu sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, hati seorang mukmin yang bersih, maka dia akan tidak pernah puas merebut nikmatnya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.